Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengikuti program dari kantor Kementerian Agama Kota Sabang melalui seksi Dimas Islam Gemar Ramadan 1443 Hijriah, mengejar rahmah menggapai maghfirah. Untuk tema hari ini Al-Quran dan Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, Bapak Husaini SAG MM. Kepada Bapak Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dari nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada zuhur ini, masa yang luput lima. Empat. Sama ada yang lima. Jadi enam bulan ini banyak. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan Allah untuk bisa menyelesaikan siapnya dengan baik. Kemudian salam yang populer kita hantarkan, kita persembahkan kepada pengelola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar kita nyoba Bandung kemarin kehidupan baik dunia dan akhirat. Bapak Kepala Kantor yang saya muliakan, Bapak Kepala Superintendent Tata Usaha, Bapak Kepala Seksi Penyelenggara dan Ibu Kepala Seksi, dan juga Kepala Ketua serta juga hadir di sini, dan rekan-rekan semua para ASN dan juga tenaga karyawan dan karyawati di lingkungan Budaya Kota Sabang yang berkat Allah SWT. Kembali kita berjumpa hari ini dalam rangka Gemar atau Gemar Ramadan yang diisi dengan bermacam kegiatan untuk sama-sama kita mensyiarkan Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah ini. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan tausiah singkat setelah zuhur. Ya, insya Allah kebetulan pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikannya dengan judul Ramadan dan Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, salah satu yang membuat Ramadan itu mulia adalah karena di dalamnya itu ada turunnya Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat nama Ramadan itu mungkin tidak enak. Jadi Sunan Ramadan. Ramadannya artinya adalah tuum artinya, terik panas artinya. Bahkan menyebut Ramadan karena ketika bulan itu berjalan, rupanya lagi panas, lagi terik. Jadi orang Arab menamakan seperti itu. Apa yang berjalan itulah namanya. Lagi kayak kita di Medan. Di Medan kalau lahir lagi guntur, mulai berbunyi, maka anaknya namanya guntur. Nah, jadi begitulah. Jadi kalau kita melihat akhir Ramadan, kita lihat bulan itu sendiri, kemudian itu dikarenakan ada turunnya Al-Quran dalam itu. Nah, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 180 berapa lupa, 84 atau 85 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk, pembimbing, pembeda dan sebagainya. Itulah yang membuat Ramadan itu jadi mulia, ditambah dengan kegiatan-kegiatan amalia yang lain. Makanya motivasi kita, saudara sekalian yang saya muliakan, hendaknya bulan ini juga selain kita melaksanakan kegiatan seperti tarawih dan lain-lain, berpuasa di pagi hari pun juga jangan lupa kita membaca Al-Quran. Nah, saya dalam kesempatan ini saya lebih fokus pada Al-Qurannya, bukan Ramadannya. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, sekarang pertanyaannya, kalau kita memang itu suatu anjuran untuk kepada kita, mari kita lihat beberapa hadis Rasul yang berkaitan dengan kita keupamaan atau kita Al-Quran di
membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Pertama harus kita pahami bahwa ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian berbahagia, Al-Quran yang ada di kita ini tidak sama seperti masa Rasul. Tidak sama, artinya jamun anaknya ngabari Al-Quran, anak titik, huruf-huruf itu tidak bertitik, tidak berbaris seperti yang ada di kita ini sekarang. Jadi dulu bisa kita baca misalnya Alhamdulillah, bisa kita baca. Kenapa bisa kita sekarang kita baca Alhamdulillah? Karena sudah diberikan baris sama titik oleh para ulama kita kepada masa Nabi, ke masa sahabat. Nah, hanya pada tahun 110 Hijriah itu baru bertitik dan berbaris. Nyan baru kita baca Quran. Sebelumnya kita baca Quran, kecuali orang Arab sendiri. Orang Arab pun bukan membaca, menghafal. Nah, karena diberikan oleh Rasul, begitu turun wahyu disampaikan, hafal. Begitulah bacaannya. Nah, ini harus kita pahami. Nah, Al-Quran sudah berbaris itu. Nah, ini perlu kita lihat beberapa petunjuk Rasul supaya menggairahkan kita, memotivasi kita untuk membaca Al-Quran di bulan suci. Pertama, saya ingin sampaikan hadis, misalnya ada Al-Quran, ada yang kita baca di TPA itu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu sebaik kamu. Yang kedua ada hadis misalnya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang nanti di hari yaumul mahsyar, di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada kita ini. Jadi kita baca Al-Quran karena Qurannya tengok kan kau dia kan ulinong dia kan ngon dia kan siapa-siapa di sana. Tapi siapa yang memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan keyakinan kepada kita itu Al-Quran Karim. Makanya kita baca. Di dalam kubur pun kita sudah ditemani oleh Al-Quran itu sendiri, diberikan penerangan. Makanya iqra'ul Quran, baca Quran. Nah, kemudian ada hadis juga misalnya man qara'a harfun min kitabillah falahu lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun min harfun lam harfun min harfun. Bacalah dari kitab Allah itu, dari Al-Quran itu. Ya. Di kitabillah, bacalah. Ya, baca. Nah, mitanya mudah baca baik. Hanya kata Nabi, karena pahalanya itu ada satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanah itu bi'asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu dikali juga 10, dilipat gandakan jadi 10. La aqulu harfun, la aqulu alif lam mim itu harfun. Saya kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, ba satu huruf. Jadi 3 huruf, alif lam mim 3 huruf. Nah, pertanyaan sekarang kita tanya dulu nih, ini sekedar kilas kemampuan kita ini tanya. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Suratnya 104. Anak-anak juga belum, anak belum. Bukan surat cinta, surat Al-Quran belum. Surat cintanya urusan dulu, tulis urusan dulu. 114 surat. Ayatnya berapa? Berapa? 6.660. Nah, ini yang cari ilmu kan? Dari tadi ada ilmunya kan? Ada 30 juz, 114 surat, ada 6.666 ayatnya. Nah, sekarang kita lihat sedikit informasi wawasan buat kita. Nah, 30 juz itu sudah benar, 114 surat sudah benar. Nah, 66.660 ayat itu bukan ayat itu. Itu bukan level juga, maksudnya itu pandangan para ulama kita yang memudahkan kita untuk menghafal. Itu kandungan Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu ada lebih kurang itu 6.666 ayat, bukan ayatnya, kandungannya, jenis apa perintah Al-Quran itu. Sekarang kita lihat, ada wa'ad, ada amar, perintah 1000. Ada nahi, perintahnya 1000, ada larangan 1000. Ada wa'ad 1000, ada wa'idnya 1000. Ada apa lagi ya? Akhbar, ya. Akhbar, ibrah dan akhbar itu 1000 berapa udah? Kemudian ada juga amsalnya, doanya 500. Kemudian terakhirnya nasih dan mansuh itu 66. Jadi jumlahnya 7.000, ada 6.660 ayat. Nah itu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya, lihatlah Quran itu karangan cetakan Indonesia itu menggunakan riwayat Hashim. Itu jumlah ayatnya 6.236 ayat.
Nomor B 236 ayat. Yang penuh-penuh ada banggaan pegangan 6.236 ayat. Ada 7 mazhab yang menceritakan bahwa itu ada perbedaan dalam menghitung ayat itu sendiri. Ada 7 mazhab. Yang begini mazhab Syafi'i, Hambalikannya mazhab Al-Quran maksudnya. Ya, kemudian kita yang salah-salah nanti ini kalau bukan karena 7 mazhab itu kan kuat tentang yang masyhur yang betul. Nah, jadi yang kita bicara Syafi'i, yang kita bicara Al-Quran ini ada 7 mazhab. Misalnya ada mazhab Al-Madani, Madani awal, ada Madani akhir, ada Kufi, ada Syami, ada apalagi Basri, ada 7 mazhab itu. Ya, 7 mazhab itulah yang menghitung ayat itu berapa. Ya. Nah, kalau mazhab yang menghitung 36.203 sepakat para ulama itu 6.200 itu sepakat. Tapi sisanya itu yang tidak sepakat. Makanya ada 6.236 ayat, ada 6.217 ayat. Kalau Madani awal itu 6.217 ayat. Madani akhir ada 6.214 ayat. Hilang 3 ayat ini. Ada 2.000 sampai 2.205 ayat. Nah, kita karena menggunakan mazhab Al-Kufi, kita 6.326 ayat. Itulah ayatnya. Nah, Al-Imam Syafi'i juga sudah menghitung hurufnya. Tadi kembali kepada hadis yang saya bilang, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran itu, Al-Imam Syafi'i sudah menghitung juga jumlah hurufnya. Ada 1 juta lebih huruf Al-Quran itu. Jadi membayangkan yang membaca Fatihah kantongnya paduk ke hurufnya. Surat Al-Fatihah berapa huruf? Ada yang apa? Paduk Bukhari, mana dengar? Mana dengar lihat? Belum biar nanti ngaji. Lego. Fatihah betul baca paduk ke huruf. Rohnya baca Fatihah paduk ke huruf. Kan harta itu huruf bukan hitung ayat. Sementara Imam Syafi'i sudah mengkalkulasikan, menghitung bahwa jumlah ayat, jumlah huruf dalam Al-Quran itu dari alif sampai zai itu ada lebih kurang 1 juta lebih, 1.020 lebih. Bayangkan kalau sempat kita khatam Al-Quran yang 114 juz, 30 juz itu, nggak terbayangkan. Makanya baca Al-Quran itu sekalian berbahagia, karena dikali dengan huruf 1 kali 10, 10 kali 300, 1 hari aja. Yasin 83 ayat, Baqarah 200 ayat lebih, 283 ayat. Berapa sudah hurufnya? Berapa hasanah kita? Makanya Ramadan nyota lewat mana-mana mentong, lewat begitu saja. Saya di akhir itu saya katakan Ramadan itu tamu agung. Artinya dia banyak bawa bonus-bonusnya. Jadi kalau kita nggak mau kita kejar bonus itu rugi sekali kita ini. Ini udah 4 hari, Tuhan katakan. Tuhan kala pernah putus. Nah, punya hero, nah dia buka bahasa dulu. Nah, berani ya. Nah, yang baca putus hari ini ada? Ada. Maksudnya ikuti Ramadan saja. Ramadan 1, 1 juz, Ramadan 2, 2 juz, Ramadan 3, 3 juz. Bukan juz pokan maksud lo, juz untuk dia buka puasa. Nah, nggak ada ya? Nah, tadarus itu berbagi. Lagi dia di kampung tu model khatam Quran mangan. Kan Al-Quran yang 30 juz, panggilannya 30 orang. Satu seorang 1 juz, 5 malam khatam. Yang si bungo ni mah hego, buat gua membuat otak. Karena 1 orang 1 juz, ngajinya bukan khatam tagili-gilir lagi. Ini daerah Lonjir Musalam. Jadi ada kita ini kalau kita ikuti, ya ada. Tapi saya punya teman, punya teman perempuan lagi, tapi nggak terlalu dekat. Jadi ada dia khatam kadang-kadang satu bulan itu dia khatam sampai 6 kali. 6 kali khatam dia. Berarti kita bandingkanlah perkirakan berapa dia baca satu hari itu. Ini kalau kita mau nyumput, nyata tim tak ada pegang aku hanya tim. Nyata tim pahala, oleh karenanya maka hadis yang saya bacakan dari itu maka tolong diamalkan. Yang terakhir membuka hadisnya hadis pencercaan lah bahasanya, perumpamaan orang yang baca Quran. Nah, ada juga hadisnya. Orang yang baca Al-Quran, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran mithlul utrujah. Orang yang baca Quran, itu orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah kubur. Dia harum dia dan wangi. Nah, buahnya harum wangi, manis rasanya itu, buah bunga.
lengkeng. Nah, berhaji, buah jeruk manis jeruk berhaji. Kemudian alladzi masalul mukmin la yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang hantar baca Quran kama salil tamrah. Seperti buah tamrah. Tamrahnya kurma. Kurmanya ibarat tadi hana mube tapi mame. Ya orang mukmin yang baca orang mukmin yang hantar baca Quran. Yang hantar baca Quran orang mukmin tapi hantar baca Quran. Mungkin apa orangnya? Yang seperti buah tamrah di pegangan Nabi. Buah tamrahnya hana merasa tapi manis rasanya. Hana mobe tapi manis rasanya. Kemudian orang munafik yang baca Quran nya lagi buah raihana. Raihan tidak berbau tapi manis. Ada apa namanya? Harum tapi tidak apanya? Tidak manis. Ya, buah raihana. Jadi buah raihana. Tapi itu kembalikan banyak dong, itu jadi masalah dong. Nah, itu doang yang gitu. Gara-gara ini adalah kuburan raihana ini gara-gara upadi lagi cerita ini. Tidak tak aku belajar dulu. Dan terakhir orang mukmin yang hantar baca Quran lagi boh hamdalah. Ana merasa, ana ilmu mamen betul. Yang lagi yang model dulu. Ini orang yang boh kudu. Boh beli. Buah kemudu. Bahasa Indonesia. Jadi oleh karena jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan beberapa ayat dan hadis yang saya bacakan tadi itu termotivasi kita untuk membaca Quran di bulan suci Ramadan ini. Tak baca sekali lagi, baca Quran itu nak mesti tadarus. Kita kumpul-kumpul seperti tak perlu juga. Ambil di karung tua loh. Nanti baca di rumah masing-masing juga boleh. Yang penting rutin. Misalnya perkembangan luhur, 5 ayat apa nak kisah. Sebab ini kata Rasul juga, saya ingatkan hadis juga ini. Amalan yang baik itu bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang konsisten, istiqamah dilakukan, continue. Tak buat 2 huruf, 2 juz, mesti tak buat 2 ayat je, tapi continue. Luhur tak buat 2 ayat, nanti asar 2 ayat, maghrib 2 ayat. Yang lebih hebat daripada tak buat malam ni 5 juz, 5 tahun itu baru tak buat. Yang agak model yang orangnya. Yang je teman-teman je lalu sabang ni. Yang agak model yang orang. Continue menajib sampai duha 2 rakaat, tapi rutin. Tahajud 2 rakaat, rutin. Apa masalah Nabi-nya? Apa masalah? Yang penting tak pakai. Masalah apa yang mereka? Tapi mah, Nabi ada masalah. Masalah apa yang mereka? Masalah apa ada dalam cip? Ada buah-buah yang nanti. Jadi ini mudah-mudahan ingin sampaikan, kembali kepada satu kesimpulan bahasa kita itu, mari kita tingkatkan amaliyah kita, lebih khusus membaca Al-Quran ini, karena Al-Quran itu GBHM, garis-garis besar haluan muslim, bukan GBHM, Allah nanti. Jadi mari kita baca, mudah-mudahan dia menjadi petunjuk buat kita itu, sebagaimana janji Rasul, janji Allah dalam ayat pertama itu, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu janji Allah itu. Kalau kita membaca Al-Quran, insyaallah dia akan memberikan petunjuk, pembeda di kita itu, ada memberikan hidayah buat kita itu, jadi berbahagia. Ya, ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan tentu buat kita semua yang ada dalam kesempatan yang berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.